Batu Layar, kuburan Tainacong, keramat Tainacong. Ziaratil kubur, bepergian, mempersiapkan kendaraan perbekalan untuk ziarah kubur, ya, wal masyahid allati 'alaiha, demikian juga situs-situs, ya, tempat-tempat kesyirikan, ma'siyatul la tajuz, ini adalah maksiat, tidak boleh. Jadi bagaimana hukumnya kita berwisata religi ke kuburan? Ya, kenapa orang sewa mobil, sewa pengawal untuk apa? Ziarah kubur atau ziarah wali, ziarah makam. Di sini dikatakan maksiyah ini kemaksiatan. Tapi syaratnya syaddur rihal, mempersiapkan kendaraan, mempersiapkan berbekalan. Maka safar, ini ingat, safar ya, harus bepergian, bukan datang ke kubur di kampung kita. Kalau datang di kubur di kampung kita, inilah yang disebut oleh Nabi, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan itu karena itu mengingatkan kalian akan hari kiamat. Yang dimaksud di sini yang maksiat adalah apa? Bepergian sehingga harus musafir. Itulah tadi sewa apa? Sewa mobil, lagi sewa apa? Pengawal, perlu nyiapin apa? Ayam, nyiapin kandung, nyiapin bebek, manuk, ya, nyiapin perbekalan. Nah, safar, musafir, berwisata religi ke tempat-tempat tersebut, mimma harramahullah wa rasuluhu, ini diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini adalah sarana jalan akan menjadikan kuburan-kuburan itu patung yang disembah selain Allah. Dan ini terjadi. Betapa banyak orang minta-minta kepada kubur-kubur keramat. Kubur-kubur yang dikatakan makam-makam orang-orang saleh. Banyak sekali. Seraupan di sana, bejarut, mendarut. Ada juga yang sembe, ya, ditaruh di keningnya, pamak, ya, bekas makan sirih, tambah jambe, tambah pinang, tambah kapur, tambah sususan, tembakau, mako, balik mako. Ya, jadi kubur-kubur ini telah dijadikan sebagai patung. Cari berkah di sana, berdoa kepada orang mati, dan yang lainnya. Ini adalah haram. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, tidak boleh bepergian mempersiapkan kendaraan perbekalan dengan tujuan ibadah, wisata religius, wisata keagamaan, tidak boleh kecuali ketiga masjid. Jadi kalau tur Islam itu hanya 3 masjid. Jalan-jalan yang dapat ibadah itu hanya kemana? 3 masjid.
Tidak lebih dari itu. Baik. Real, Mas Bagi, sebutkan yang 3. Berapa pahalanya? Berapa? 10.000. Hah? Sebentar dulu. Nah, ini yang dari Toya. Betul? 10.000? Hah? Hah? Berapa? Betul? Kayaknya ada sapi yang kejawab. Mas D, 20.000. Ya, nambah lagi. Dari 10 naik ke 20. La ilaha illallah. Pesral, Surah Laga. 100.000. Ini baru benar. Final sudah. Yang kedua, real, Mas Bagi. Berapa? 1.000. Barakallahu fiik. Yang ketiga, calo. Masjidil Aqsa berapa? 250 plus. Apa? Plus betul. Guru pedal. Terus? Ada tambahannya? Apa? Diampuni dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari perut. Berarti apa? Bersih dari dosa. Nah, inilah pendorong kita kenapa disyariatkan ziarah ketiga, Mas. Ini dia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haramkan untuk musafir ke suatu tempat dengan tujuan ibadah kecuali ketiga masjid. Maka siapa yang ziarah ke kubur Al-Badawi, Syekh Badawi, atau ke kuburnya Al-Husain, atau yang lainnya, maka dia durhaka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga tidak boleh dari rumah negeri kita sengaja mendatangi ziarah ke Masjid Quba. Masjid Quba itu disyariatkan kalau sudah sampai di Masjid Nabawi. Jadi dari negeri kita, dari rumah kita, Masjid Nabawi dulu. Setelah Masjid Nabawi barulah disyariatkan beberapa amalan lagi. Om C sebutkan ziarah ke makam Rasul. Terus, ziarah ke makam Baqi, ke Masjid Quba, kemudian ke syuhada. Ini dia. Jadi dari rumah tujuan utama kalau bisa 3 masjid 3. Nah, sampai di Madinah di Masjid Nabawi barulah disyariatkan yang lainnya. Kubur Rasul, Abu Bakar, Umar, kubur Baqi, syuhada Uhud, kemudian Masjid Quba. Nah, apabila masjid-masjid merupakan rumah Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat, tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla apa? Masjid, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Negeri atau tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. La ilaha illallah. Maka itu sebabnya pasar ini kalau bisa orang berzikir pahalanya besar. Kenapa? Karena orang jarang ingat pahala, yang diingat kepeng. Ngerti apa ya?
La ilaha illallah. Baik, apa zikir masuk pasar haji? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada daimunnya ya. Wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Senul, ulangin, karena senul tiap hari di pasar. Apa? Ulangin. Mami Arjo, dah girang yang pekan. Wah, ala kus. Masuri. Masuri. Wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa para jamaah? Itulah dia perbandingannya. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di mana? Karena di masjid ada orang hitung untung. Yang dihitung apa? Pahala. Di pasar ada orang hitung pahala. Yang dihitung apa? Untung aja, kepeng duit saja. Ya, baik. Jadi kalau masjid adalah rumah Allah, paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dilarang oleh Nabi mendatangi kecuali hanya tiga. Berarti ini menunjukkan bahwasanya faghairul masjidi aula bil man'i, selain masjid itu lebih utama tidak boleh. Kalau masjid saja tempat yang paling dicintai oleh Allah, nggak boleh disaparin. Kita datang musafir mengejarnya dengan tujuan ibadah di tempatnya, kecuali hanya berapa? 3 masjid. Fa ghairul masajid aula bil man'i, selain masjid lebih utama dilarang. Karena apabila dilarang mendatangi masjid-masjid selain yang 3, padahal itu tempat ibadah, fa ghairuha aula bin nahyi, maka selain masjid lebih utama untuk dilarang. Loh, kan saya datang ke Desa Bantek, besok malam saya datang ke sini. Iya, bukan masjid Desa Bantek yang dikejar, tapi ilmu kata ini. Sekarang ini masalahnya, kalau orang ke kubur yang dikejar apa coba? Ilmu? Nggak ada, cari barokah. Nunas doa, ngendeng doa, minta doa katanya. La ilaha illallah. Oleh karena itu para jamaah, para sahabat yang faham hal ini, tidak ada satupun yang mendatangi kuburan-kuburan. Bahkan Abu Hurairah pernah datang ke Bukit Tursina. Ini bukit bersejarah. Di sana Nabi Allah Musa berbicara dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Dinamakan oleh Allah Buq'ah Mubarakah, tempat yang diberkahi. Wal Wadil Muqaddas, lembah yang disucikan. Dilarang beliau datang oleh Abu Basrah. Abu Hurairah datang ke sana. Abu Hurairah tidak tahu ilmunya. Dilaranglah oleh Abu Basrah radhiyallahu anhu. Maka Abu Basrah bertemu dengan Abu Hurairah.
setelah pulang dari mana? Bukit Tursina. Abu Basrah bertanya, dari mana wahai Abu Hurairah? Oh, saya datang dari Bukit Tursina. Nah, demikian juga sekarang para jamaah cari tempat-tempat bersejarah dengan tujuan ibadah. Ini tidak boleh. Abu Hurairah menjawab, dari mana? Datang dari Tursina. Shallaitu fihi, aku salat di sana. Abu Basrah berkata, ama inni law adraktuka lam tadhhab. Hai Abu Hurairah, andai kata kita ketemu sebelum engkau berangkat, insyaallah kamu enggak berangkat. Enta badait sebelum pelalo ne pegelalo mulaja. Kenapa? Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal, tidak boleh musafir mendatangi tempat-tempat kecuali hanya 3 masjid, Masjidi hadza al-Nabawi wa Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa. Sampai Ibnu Abdul Bar berkata, Abu Hurairah itu datang ke Tursina cari barokah untuk sholat di sana, tapi dilarang. Maka berdasarkan ini tidak boleh kita pergi dengan tujuan mencari keutamaan, mencari fadilah, mencari barokah kecuali kemana? 3 masjid. Dan masjid yang 3 itu pun cara mencari barokahnya jelas, sholat. Bukan ngambil tanahnya, bukan ngusap temboknya. Datang ke sana, ndak sholat, ya nggak ada gunanya. Mana contohnya orang Syiah? Kalau azan dia pulang, nggak diam di masjid. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata masjidi hadza." Siapa mendatangi masjidku ini? Yuridu ayyata'allama khairan aw yu'allimahu. Ingin belajar yang baik atau mengajarkan yang baik. Datang ke Masjid Nabawi selain sholat ya. Datang ke Masjid Nabawi, datang ingin belajar atau mengajar. Kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang berjihad di jalan Allah. Jelas dalilnya belajar. Maka ada kelebihan belajar di Masjid Nabawi. Wa man ata ilaihi, siapa mendatangi masjidku, tidak ada tujuan belajar, hanya ngelihat-lihat orang yang belajar. Kan nadhiri ila mata'i ghairihi, seperti melihat barang orang lain. Jadi lamun datang di Masjid Nabawi, ini daripada belajar, tidak belajar di sana, hanya ngelihat-lihat, maka apa? Ini seperti melihat barang orang lain, sekedar begita-gita. Apa mau tak? Denara pepalirau, tidak ada dapat kita. Kita lihat orang punya barang, ada dapat kita? Nggak ada. Nah, berarti apa? Ke masjid yang 3 ini adalah tujuannya sholat. Baik. Wan Qazah, dari Qazah bin Yahya al-Basri berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar. Putar dikit, jangan diam. Dia muter mat, tekan anunya tuh, belakangnya. Belau. Ya. Baik. Dalil lain para jamaah. Qazah berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar, Atitur, hai Ibnu Umar, bolehkah aku mendatangi Bukit Tursina, bukit yang bersejarah, tempat Nabi Musa berbicara dengan siapa? Allah. Apa kata Ibnu Umar? Da'it tur, tinggalkan tur, jangan datang. Kenapa? La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bepergian dengan safar, mempersiapkan kendaraan perbekalan kecuali kemana?
3 masjid. Maka apabila lembah yang suci ini tidak boleh kita datangi, inilah pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dalam ilmunya, paling dalam pemahamannya, paling baik hatinya, fala yajuzu, maka tidak boleh mendatangi tempat-tempat yang lain dengan tujuan ibadah, dengan harus musafir, kecuali hanya 3 masjid. Berarti ngumbe ang kunay lai no, kumbe ke dulu datang kita, sekarang sekali setahun untuk ziarah kemana? Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Luang Balo, Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tainacong, keramat Tainacong. Masa anda ingat Allahyarham Tuan Guru Masuk sebut itu? Ya, ada makam kayak keramat Tainacong. Ini adalah masuk dalam larangan hadis ini. Kenapa? Karena kita harus sapar. Bahkan seharian kan? Seharian apa tidak? Seharian. Syaddur rihal. Anehnya hadis ala bazuruha katanya. Ziarahilah kuburan itu katanya. Iya, Nabi SAW suruh ziarahi kubur terdekat. Kenapa? Untuk musafir la tusyaddur rihal, tidak boleh mempersiapkan kendaraan, tidak boleh bepergian kecuali mendatangi tiga masjid. Maka maksud di sini para jamaah, para sahabat itu tidak pernah mensunnahkan bepergian menuju tempat apapun, baik itu kuburan, peninggalan para nabi, masjid nabi, kecuali hanya 3 saja. Maka lihat, gunung tempat Nabi Musa bermunajat saja diingkari oleh sahabat. Maka ziarah atau safar begitu, safar bepergian mendatangi ya kuburan-kuburan, makam-makam ya, atau situs-situs bersejarah dengan tujuan apa? Ibadah, bid'atun fid din, bid'ah dalam agama. Siapa meyakinnya itu ibadah dan melakukannya, dia menyelisihi sunnah dan menyelisihi ijma' ulama. Baik, orang-orang yang membolehkan ziarah kubur dijawab hadis yang tadi, hadis Al-Bukhari itu apa katanya? Oh, ini maksudnya adalah tidak disunnahkan tapi boleh. Yang disunnahkan hanya yang 3. Selain yang 3 itu boleh, sekedar boleh, bukan sunnah. Ya, jawabannya adalah ucapan ini mengatakan tidak sunnah. Ya, berarti ya mendatangi selain dari 3 masjid itu seperti kuburan yang lainnya, berarti itu bukan amal soleh, bukan taat. Berarti apa? Siapa yang meyakini safar mendatangi kuburan dengan tujuan ibadah, dia telah menyelisihi ijma'. Karena tadi diyakini bahwasanya tidak boleh bepergian kecuali ke 3 masjid. Ini yang sunnah katanya. Ini mandub, ini dianjurkan. Berarti kalau kuburan itu tidak dianjurkan. Lah sekarang kalau tidak dianjurkan, tetap orang menganggapnya ibadah, berarti ini jelas menyelisihi ijma'.
Ya, menyelisih ijma. Jawaban yang kedua, hadis la tushaddur rihal artinya adalah larangan. Enggak boleh bepergian kemana saja kecuali ketiga. Mas, ini larangan artinya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, bi dhammi awwalihi bi lafdhin nafi la tushaddu tu. Ini artinya apa? Lafdzun nahi, lafaz larangan, maksudnya an-nahyu anis safar ila ghairiha, larangan musafir ke selain dari yang tiga. Bahkan ini adalah perkataan yang paling jelas dalam larangan. Dan larangan ini hukumnya haram. Maka dengan demikian, musafir ke selain dari tiga masjid, tadi dengan tujuan apa? Ibadah. Ini hukumnya apa? Haram binassil hadis. Ada orang lalu mengatakan apa? Itu yang dilarang kan masjid-masjid. Mungkin ada yang cari masjid kuno. Ada mungkin yang cari masjid Belanda. Ada mungkin yang cari masjid ini. Nah, berarti kalau nggak masjid boleh. Karena hadisnya mengatakan nggak boleh bepergian kecuali ketiga ini kan yang kita datangi bukan masjid tapi kuburan. Apa jawabannya? Pertama, isi hadis ini umum. Isi hadis ini apa? Umum. Kenapa? Ada istisna, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Dan tidak ada dalil yang mengkhususkan kuburan. Maka hukum asalnya, apapun dengan tujuan musafir ibadah, tidak boleh kecuali hanya ketiga umum. Dia masjid ke, dia kuburan ke, apalagi masjid aja yang paling hebat nggak boleh, kecuali kemana? Tiga saja. Jawaban yang kedua, sahabat yang paling faham hadis ini, yang mana mereka lihat pemahaman Abu Basrah melarang siapa? Abu Hurairah. Andai kata aku tahu engkau sebelum berangkat engkau nggak boleh ke sana, nggak mungkin ke sana. Di samping itu ucapan Ibnu Umar ketika ditanya dari Qaza'ah, aku datang ke Bukit Tursina, tinggalkan Bukit Tursina, sebab tidak boleh bepergian ibadah kecuali kemana? Tiga. Kenapa? Mana lebih ada dulu, masjid atau kuburan? Masjid. Sedangkan Nabi berbicara sebelum mati apa sesudah mati? Sebelum mati. Nabi mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bepergian mempersiapkan bekal kendaraan musafir kecuali ketiga masjid. Barang siapa yang meyakini kubur Nabi atau Masjid Nabawi itu mulia gara-gara kubur, maka keyakinannya sama seperti Nasrani. Ya, kenapa? Karena Nasrani berkeyakinan Baitul Maqdis itu mulia karena ada gereja. Gereja apa? Di dalamnya ya ala qabril maslub, yang dibangun di atas kuburan al-maslub yang disalib. Ya. Jadi gara-gara ini Baitul Maqdis itu dianggap mulia. Jadi para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ketahuilah Masjid Nabawi ya tidak dibangun di atas kuburan. Kuburan Nabi dimasukkan di zamannya Al-Walid ibn Abdul Malik tahun 97 Hijriyah, yang kebanyakan sahabat sudah meninggal dunia atau semua sahabat sudah meninggal dunia. Ini dia para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla,
kesimpulannya bahwasanya safar dengan tujuan ibadah hanya keberapa? Tidak boleh yang lainnya. Saya kira demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia di mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab.